Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hirsumono Arif. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Harapan Budi Aris Setiadi, loyalis dan orang kepercayaan mantan Presiden Joko Widodo untuk segera bergabung dengan Partai Gerindra tampaknya tidak bisa segera terwujud. Bahkan bukan hanya tertunda, tapi justru mendapat ganjalan dari bawah. Kendati para petinggi Gerindra di pusat terkesan memberi angin, namun di akar rumput, mulai dari pengurus daerah sampai kader itu rame-rame menolaknya. Mereka beranggapan bahwa keinginan Budi Aris Setiadi untuk bergabung dengan Partai Gerindra itu bukan menguntungkan tapi akan merugikan partai terutama dari sisi citra. Dan yang menyatakan ini bukan hanya satu dua orang. Penolakan datang dari puluhan dewan pimpinan cabang dan dewan pengurus daerah di berbagai provinsi di seluruh Indonesia. Dua hal yang menjadi alasan utama itu ya karena pertama Budi Ari dikenal sebagai loyalis garis keras Joko Widodo bahkan setelah masa jabatan presiden berakhir. Kedua, citra Budi Ari dianggap buruk karena namanya sempat dikaitkan dengan dugaan keterlibatan dalam mafia pelindung situs judi online ketika dia menjabat sebagai Menkominfo di era Jokowi di periode kedua pemerintahnya Jokowi ya. Ini yang ketika Jokowi berpasangan dengan Ma'ruf Amin. Banyak kader yang menilai jika diterima hal itu akan mencoreng citra Partai Gerindra dan juga berpotensi merugikan pemerintahnya Prabowo. Pemerintahan Prabowo ini kan sedang sangat giat memerangi judi online. Di satu sisi ini yang cukup menarik kalau kita lihat dinamikanya, petinggi DPP Gerindra itu memberikan sinyal yang terbuka. Saya tidak tahu apakah ini lebih pada sikap yang diplomatis atau memang secermin sesungguhnya bahwa mereka relatif terbuka untuk menerima Budi Ari ini. Ahmad Muzani misalnya, mantan sekjen yang sekarang menjadi ketua Dewan Kehormatan sekaligus sekretaris Dewan Pembina Partai Gerindra, menyatakan pada prinsipnya Partai Gerindra itu partai terbuka, partai yang menerima keanggotaan dari mana saja. Yang penting warga negara Indonesia, apalagi orang seperti Budi Ari. Nada serupa juga disampaikan oleh Sufmi Dasko Ahmad, Ketua Harian Partai Gerindra, yang menegaskan bahwa partainya tidak menutup ruang bagi siapapun yang ingin bergabung. Kendati dia menambahkan bahwa sampai saat ini Budi Ari itu statusnya belum memiliki kartu anggota Partai Gerindra dan belum melewati mekanisme resmi. Ini kan hanya omongan dari Budi Ari saja. Nah, tapi kan ini para pimpinan pusat ini, Dewan Pimpinan Pusat ini tentu tidak bisa mengabaikan gelombang penolakan yang justru muncul dari bawah. DPD Gerindra Sumut bersama 33 DPC di bawahnya menyatakan menolak tegas jika Budi Ari itu bergabung dengan Partai Gerindra. Karena menurut mereka langkah Budi Ari itu tidak sejalan dengan garis perjuangan partai. DPC Gerindra Jakarta Timur menyebut masuknya Budi Ari akan menciptakan kegaduhan dan menurunkan kepercayaan publik. DPC Gerindra Gresik, Batu, Tulungagung, semuanya di Jawa Timur, kemudian ada Pemantang Siantar di Sumatera Utara juga menolak menyebut langkah Budi Ari sebagai mencari suaka politik. Penolakan itu meluas sekali ya, mulai dari Sumatera Selatan, Bali, Riau, Sumatera Utara, ini kan dan berbagai wilayah lainnya itu menunjukkan resistensinya berskala nasional. Fenomena ini menunjukkan dua wajah dari Partai Gerindra, yakni di pusat yang bersifat politis, diplomatis, dan terbuka versus daerah yang ideologis dan protektif. Pertanyaannya apakah Budi Ari benar-benar akan diterima sebagai kader atau justru berhenti di pintu depan Partai Gerindra. Setelah 10 tahun di orbit Jokowi, Budi Ari kini berada di fase paling genting. Sejak Jokowi lengser Oktober 2024, Projo kehilangan jangkar kekuasaan. Dan setelah Budi Ari direshuffle dari kabinet pada tanggal 8 September 2025 dari jabatannya sebagai Menteri Koperasi dan UKM, posisinya makin rawan. Tidak lagi punya jabatan publik, tidak ada perlindungan politik, sementara tekanan publik semakin meningkat dan ancaman hukum di depan mata. Sejumlah kelompok terus mendesak penegak hukum itu memeriksanya dalam dugaan jaringan melindungi situs judi online semasa dia masih menjabat sebagai Menkominfo di eranya Jokowi. Ya karena di persidangan
namanya sudah disebut-sebut. Jadi ini yang disebut sebagai fakta persidangan. Kendati Budi Ari sudah membantahnya, tapi publik terlanjur tidak percaya. Kombinasi kehilangan jabatan, tekanan publik, dan citra negatif membuat langkah Budi Ari mendekat ke Gerindra tanpa sebagai strategi mencari selamat, sebuah upaya politik untuk berlindung di bawah partai penguasa. Dalam pidato penutupan Kongres ketiga Projo di Hotel Said Jaya, Budi Ari menyatakan bahwa dia pada waktu itu secara eksplisit menyatakan kepada para kader Projo bahwa dia minta izin kalau suatu saat itu bahwa dia akan berpartai. Dan pada waktu itu dia menyatakan nggak usah ditanya lagi partainya apa. Karena dalam penilaian Budi Ari mereka semua sudah tahu apa partainya. Karena dia sendiri kan pernah menyatakan bahwa dia itu tegak lurus pada Presiden Prabowo dan kalau diperintahkan untuk masuk ke Gerindra dia siap. Tapi ini pernyataan dari Budi Ari ini masih juga kemudian ditanyakan, diragukan karena dia sendiri menyatakan bahwa loyalitasnya kepada Jokowi itu tidak pernah padam. Bahkan dia menegaskan itu Projo itu masih satu hati dengan Jokowi. Bagi banyak kader Gerindra ini sinyal bahaya. Budi Ari dilihat bukan sebagai kader baru tapi bayangan Jokowi. Dan juga yang saya kira ini menjadi satu alasan yang mengapa kemudian kader Gerindra itu resisten, ya citra judul yang melekat kuat pada Budi Ari. Meskipun dia membantahnya, isu itu tidak pernah hilang. Apalagi Presiden Prabowo kan jelas menjadikan pemberantasan judul itu sebagai prioritas nasional. Karena itu banyak kader yang menilai masuknya Budi Ari justru bisa mencederai kredibilitas partai dan pemerintahan. Pasca Jokowi lengser dari kekuasaan, relawan seperti Projo ini memang sangat terlihat kehilangan arah dan akses politik. Langkah Budi Ari bergabung ke Gerindra, keinginan ya belum bergabung ya, bisa dibaca sebagai upaya untuk semacam bertahan hidup. Tetapi resistensi besar di daerah membuat strategi mencari selamat itu berbalik menjadi bumerang politik. Setelah dicopot dari kabinet Prabowo, Budi Ari kehilangan pelindung dan dikejar isu judol dan dia mencari perlindungan baru lewat Gerindra. Tapi kalau rumah yang dituju justru menutup pintu dari bawah, strategi mencari selamat itu bisa berubah menjadi bumerang politik. Tentu saja adanya penolakan dari kader dan pengurus di bawah ini akan menjadi ujian serius bagi Gerindra, karena meskipun pengurus di pusat seperti Muzani dan Dasko sudah memberi sinyal terbuka, di daerah puluhan DPC menolak tegas. Kontradiksi ini menciptakan dua wajah, pusat yang pragmatis, daerah yang ideologis. Jika Gerindra benar-benar menerima Budi Ari, partai harus menyiapkan narasi mitigasi internal, menjelaskan alasan penerimaan, proses verifikasi, dan mekanisme etik. Sebab langkah ini bisa berdampak pada citra pemerintahan Prabowo di mata publik. Partai utama pendukung pemerintahan terlihat melindungi figur yang pernah dikaitkan dengan isu judol. Penolakan daerah juga berpotensi memicu friksi internal antara DPP dan DPD serta DPC. Dalam partai yang mengandalkan kedisiplinan kader seperti Gerindra, konflik seperti ini dapat menghambat mesin politik menjelang pilkada dan pemilu legislatif. Dari sisi elektoral, keuntungan jangka pendek sih bisa muncul lewat jaringan relawan Projo. Tapi kerugian citra jangka panjang jauh lebih besar. Hilangnya kepercayaan publik, terutama di kalangan pemilih konservatif dan kelas menengah yang ingin pemerintahan bersih. Dan juga tentu yang berat itu citra, itu yang nggak bisa dihapus begitu saja ya. Padahal itu sudah diperjuangkan mereka selama bertahun-tahun. Jangan sampai kemudian seperti ibarat panas setahun hilang karena hujan sehari. Citra yang baik dibangun oleh Gerindra selama bertahun-tahun hilang hanya karena Budi Ari. Jadi Gerindra sedang diuji. Mana yang lebih penting? Jaringan massa untuk menang atau reputasi dan kesetiaan kader? Kasus Budi Ari ini bukan sekedar kisah orang yang ingin pindah partai. Ia adalah cermin perubahan besar pasca Jokowi lengser saat pemain lama kehilangan patron dan mencari perlindungan baru. Karena selama satu dekade Budi Ari adalah simbol loyalitas terhadap Jokowi. Kini loyalitas itu berubah menjadi beban politik. Dan politik mencari selamat yang pragmatis dan oportunis, berorientasi pada penyelamatan diri, menjadi jalan yang dia pilih. Masalahnya kan Gerindra bukan partai yang lahir dari politik pragmatis. Dia dibangun dari politik perjuangan dan kesetiaan kader. Disinilah benturan paling keras terjadi antara politik perjuangan dan politik pragmatis oportunis. Sebagai partai utama pemerintahan Prabowo, Gerindra kini berusaha membangun citra baru, bersih, disiplin, dan tegas melawan judol. Menerima sosok dengan bayangan kasus yang seperti itu jelas berisiko menodai wajah pemerintahan. Dalam politik, setiap langkah adalah taruhan. Budi Ari ini berusaha bergabung ke Gerindra untuk menyelamatkan masa depannya. Tapi Gerindra bertaruh pada citranya sendiri. Apakah masih setia pada prinsip atau mulai menukar idealisme dengan pragmatisme?
Karena di antara loyalitas dan kekuasaan selalu ada yang harus dikorbankan. Tapi apakah pengorbanan dengan menerima Budi Ari itu cukup sepadan? Itulah saya kira yang sekarang sedang dikalkulasi secara serius oleh Gerindra. Tapi sinyal penolakan dari daerah termasuk kader-kader di tingkat bawah itu tidak boleh diabaikan begitu saja karena memang dampaknya ini menjadi sangat serius. Jangan sampai seperti pepatah berharap hujan di langit, air di tempayan ditumpahkan. Berharap Budi Ari dan Projo bergabung dengan Gerindra, para kader di bawah itu justru nanti akan memilih meninggalkan Gerindra yang dianggap bersikap pragmatis dan oportunis. Saya Subun Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.